Malam hari ini meskipun di tengah perdebatan, saya rasa kita semua berada dalam satu semangat yang sama, komitmen yang sama, yaitu perlunya rekonsiliasi dan perlunya duduk bersama untuk menceritakan ulang, mendiskusikan ulang agar kita menjalani sejarah peradaban yang lebih baik untuk bangsa Indonesia ke depan. Saya ingin Pak Slamet dulu, model tadi Anda sudah mengatakannya berkali-kali, lebih baik diserahkan secara alamiah. Tetapi kalau alamiah kan itu bagaimanapun juga tetap lebih lama meskipun juga tidak buruk. Tetapi di mana posisi negara yang mana NU sebenarnya bisa ikut mengambil peranan supaya rekonsiliasi ini bisa lebih cepat. Dan korban bisa lebih didengarkan. Saya kira kita semua harus membangun sejarah baru kehidupan bangsa. Sejarah jangan pernah melupakan masa lampau. Sejarah juga harus membangun masa depan. Oleh karena itu, saya sebagai Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa NU pada 48 adalah korban, pada 65 NU membela Pancasila dan negara ini, yang kemudian pada waktu itu negara bareng-bareng NU, tapi perlu Anda ketahui, mulai 66, 67 NU, Panser itu sudah jadi pasien juga dari tentara. Nah, tapi kemudian yang kedua yang harus kita lakukan, bahwa sekarang kita harus melakukan sesuatu yang konkret untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya adalah kemanusiaan. Jangan dari sudut politik, juga tidak usah dengan mengungkap masa lampau. Nah, untuk cara tidak bermasalah politik itu, rekonsiliasi itu harus dilakukan secara alami di dalam masyarakat. Dan itu sudah dilakukan oleh warga Nahdlatul Ulama sejak kurang lebih pada pertengahan tahun 90-an. Perlukah negara meminta maaf terhadap apa yang terjadi bulan September 6566 itu pada korban, siapapun korban itu? Menyesal terhadap apa yang terjadi? Karena menurut kita, NU, tidak perlu kita kembali kepada masa lampau. Yang penting ke depan, termasuk adalah korban-korban yang menjadi saksi. Rekonsiliasi tanpa permintaan maaf. Ya, siapa mereka yang dianggap sebagai korban belum selesai, mari kita selesaikan itu. Dan kalau perlu, kami warga Nahdlatul Ulama akan memfasilitasi masalah-masalah itu. Tetapi rekonsiliasi ini adalah untuk menumbuhkan kehidupan yang baru. Bukan untuk menguak luka menjadi menganga, tapi untuk menimbun luka, melupakan itu, ya, melupakan luka-luka itu, kemudian kita mohon kehidupan. Melupakan luka itu bukan berarti kita masa bodoh dengan perbuatan kita di masa yang lalu. Itu saya kira itu yang harus kita lakukan. Terima kasih Pak Slamet. Bung Haris dulu. Saya setuju rekonsiliasi untuk peristiwa setting pelanggaran HAM yang di 65, 66, 60-an ini. Tetapi mungkin itu memang porsinya Pak Slamet Effendi dengan organisasi besarnya Nahdlatul Ulama. Jadi memang di tingkatan akar rumput, tingkatan sosial. Tapi saya sebagai orang yang bekerja di bidang hak asasi, saya tetap menuntut pertanggungjawaban negara. Bagaimana negara melakukan tindakan, mengambil tindakan untuk menyelesaikan apa yang terjadi di masa lalu itu. Masa lalunya kalau misalnya mau dilihat ke peristiwa 6566, oke. Kalau Pak Effendi tadi, Slamet Effendi bilang ke belakang juga, silakan lihat juga. Menurut saya satu, tidak mungkin tidak mengungkap itu. Mengungkap ini bukan mengorek-ngorek luka. Memang lukanya sudah terlalu besar dan banyak. Ya kan? Saya dapat kabar hari ini sudah dibentuk tim panitia seleksi untuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. Bangsa ini punya banyak modal soal pelanggaran hak asasi manusia. Anda tutup 65, Aceh akan keluar. Ditutup Aceh, mungkin Papua akan bergolak. Minta soal dibuka juga. Jadi artinya menurut saya tidak usah ditutup-tutupi. Justru ketika negara hadir, membangun satu kerangka, membangun kanal, justru disitulah nanti akan dituangkan. Nanti diarahkan bagaimana misalnya pemulihannya. Saya menaruh hormat untuk bagaimana menciptakan perdamaian ke depan. Tapi saya mudah-mudahan saya gagal membayangkan. Tapi kadang-kadang saya terbayangkan melihat 1-2 orang korban yang diperkosa, anaknya hilang, sampai 3 orang, rumahnya diambil. Saya ketemu sama korban dari peristiwa 6566 yang seperti ini. Saya mau membayangkan. Dia bilang sama saya mau rekonsiliasi kok Mas. Meskipun dia sendiri korban. Tapi saya lihat dia, bagaimana dia sekarang kemana-mana jalan kaki. Hanya gara-gara peristiwa yang mungkin hanya beberapa jam atau beberapa hari, tapi dampaknya sampai 50 hari. Dan itu persoalan kita bersama-sama. Dan dia adalah orang yang hidup di sekitar kita. Baik, terima kasih Bung Haris. Saya begini ya, Bung Haris.
termasuk Ibu. Jadi kita jangan hanya memandang sebagian. Ini masalah bangsa besar. Jadi permasalahan bangsa lebih baik kita buka di meja bersama, kita selesaikan bersama, kita minta maaf bersama. Apakah semua saja? Karena ini bangsa ini bukan hanya pemerintah, juga rakyat, juga semua yang terlibat dan tidak terlibat. Oke, jadi Anda setuju ya? Kita Negara perlu minta maaf pada bukan yang negara terjadi. saja, bangsa Indonesia minta maaf. Ya, tentu termasuk kalau bangsa negara, namanya negara, rakyat, pemerintah, kedaulatan, wilayah. Jadi pemerintahan rakyat sama-sama buka. Oke, kita tidak baik pada tahun 45, 48 sampai sekarang. Dan kemudian kita mari buka, kita minta maaf bersama. Bukan salah pemerintah saja, juga rakyat juga. Ada PKI-nya, ada DITI-nya, ada PID Permesang. Kita buka. Baik. Oke, Ya. beres. Kita kemudian tutup ini buku. Dan kita minta maaf. Pemerintah bersama-sama rakyat minta maaf sama-sama. Ya. Jadi bukan hanya pemerintah. Terima kasih Masih. Pak Kiflan, dapat poinnya. Last but not least, Mbak Nur silakan. Ya, sebagai warga dunia, kita tidak bisa melepaskan dari mekanisme-mekanisme yang disepakati oleh warga bangsa-bangsa. Dan itu disediakan, kita meratifikasinya dan sudah menjadi international customary law yang menjadi state responsibility. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan, baik itu di dalam negeri ataupun menggunakan mekanisme internasional, saya kira ini bukan isu patriotik atau tidak patriotik, tapi isu untuk menegakkan harkat kita sebagai manusia. Saya kira itu. Ya. Kedua, rekonsiliasi tidak mungkin tanpa pengungkapan kebenaran. Saya kebetulan ikut beberapa kegiatan yang dilakukan oleh syarikat. Waktu itu di Pasuruan, di Banyuwangi. Dan itu dimulai dengan pengungkapan kebenaran. Ansor-ansor bilang bahwa saya membunuh 30 orang, 40 orang, 100 orang. Dan korbannya mendengarkan, ya waktu itu ayah saya diambil oleh si ini, dia mengaku, dan sudah gitu loh. Kalau tanpa pengungkapan kebenaran, Itu sebuah nggak forum yang mungkin. sangat luar biasa. Siapa yang mau minta maaf, siapa apa yang akan dimaafkan. Nah Baik. ini yang ditolak terus Ya. oleh negara, dalam hal ini pejabat negara. Rekonsiliasi kita sepakat, dan bagaimana cara kita mengakui itu juga penting, hanya memang formatnya yang masih harus dibahas bersama. Saya rasa diskusi seperti ini maupun dimanapun, diskursus publik seperti ini adalah baik adanya. Dan saya rasa dalam forum apapun membicarakan ini haruslah menjadi satu ajang di mana kita berdiri di depan cermin dan mengatakan pada diri kita, mari kita melihat sejarah dengan jujur, dengan hati yang besar, dan tanpa ketakutan yang berlebihan. Disitulah dasar kita menjadi bangsa yang lebih beradab. Saya Rosyana Silalahi, selamat malam, sampai jumpa minggu depan.